Ini aku baru beres nih PM skincare rutin. Malam ini aku skincareannya nggak ribet, tuh enak banget. Setelah beres PM skincare rutin, aku masa sini alatnya aku dapat dari si Iris ya, dikasih gitu. Untuk malam ini aku skincareannya nggak pakai ribet, stepnya cuma toner, terus habis itu serum 1, terus habis itu eye gel, serum 2, habis itu ditutup pakai oil, habis itu dimasas. Nah, beberapa bulan yang lalu aku tuh sempat ngebahas soal basic skincare untuk pemula, ibaratnya untuk pemula yang baru banget belajar skincare, kayak aku juga masih hitungannya newbie, masih pemula juga, masih belajar juga, itu pasti langsung paham dan lumayan rame ya yang nonton. Makanya ini aku pengen kayak memperdalam lagi soal pembahasan basic skincare. Di video basic skincareku yang ini, itu aku sebutin bahwa kalau untuk basic skincare patokannya ada di CTMP, cleanser, cleansing, toner, toning, terus habis itu moisturizer sama protection. Nah, kali ini aku bakalan fokus di cleansing. Gimana sih cara yang terbaik untuk membersihkan wajah? Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Prince. Aku yakin banget kalau dengar kalimat atau step skincare membersihkan wajah itu kayak gampang, itu tuh kayak hal paling sepele, ya gak sih? Terdengar seperti itu. Tapi sejujur-jujurnya aku yakin banget, mungkin udah banyak yang paham juga untuk step cleansing, tapi masih banyak juga yang masih keliru. Karena aku pernah melihat langsung nih orang yang belum paham atau yang keliru ada di sekitarku, ada di dekatku. Ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa bersihin wajah atau mencuci bersih wajah itu dengan air aja cukup. But no, big no. Dengan air aja tuh gak cukup. Suamiku pernah berpikir seperti itu tahun lalu, tapi sekarang alhamdulillah sudah berpikir lebih baik ya, bahwa ya yang namanya membersihkan wajah itu ada stepnya, ada produknya untuk membersihkan wajah dengan maksimal. Karena kalau tidak, masalahnya tuh bisa jadi fatal. Kayaknya gak perlu panjang lebar lagi, yuk kita bahas dengan lebih detail lagi soal step cleansing atau membersihkan wajah. Let's go. Oh ya, sebelumnya aku harus menginfokan bahwa aku ini bukan dokter, bukan ahlinya untuk bidang kecantikan. Aku hanya pure beauty vlogger, beauty content creator, yang dimana untuk skincare ini aku juga masih belajar, masih memperdalam. Ilmuku belum terlalu dalam, belum bisa dibilang skincare guru, karena aku masih berguru dengan youtuber-youtuber yang memang fokus di skincare kayak Mbak Afi Assegaf, Pak Dedanang. Aku masih belajar sama mereka-mereka ini. Belajar skincare itu aku baru di setahun terakhir ini, baru benar-benar fokus memperdalam dan belajar soal setiap ingredients yang ada di produk gitu. Jadi apa yang akan aku share ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan pribadi aja. Kalau misalnya ada yang kurang, ada info yang salah, boleh banget kalian tambahin saran kritik membangunnya nanti langsung di kolom komen di bawah ya, biar kita bisa sama-sama belajar, oke? Sebelum lanjut ke produk apa sih yang harus dipakai untuk membersihkan wajah ya, yang terbaik gitu, kira-kira produknya apa, atau gimana sih cara terbaiknya untuk membersihkan wajah, kita harus tahu dulu kondisi kulit kita tuh gimana. Berminyakkah? Sensitifkah? Keringkah? Acne prone skin kah? Itu harus dipastiin baik-baik, karena tiap kondisi kulit itu produknya pun beda-beda. Atau kalau misalnya kalian nggak paham, mau trial and error, ya memang harus di trial and error sendiri gitu loh tiap produknya, baru kita paham, oke, kondisi kulit kita ternyata begini loh gitu. FYI, kalau untuk aku sendiri kondisi kulitnya itu cenderung normal to dry, T-zone-nya normal, sedikit oily. Kalau pas mau heat, ada yang kayak gitu juga gak sih? Kalau misalnya lagi mau heat itu kulitnya jadi T-zone-nya jadi sedikit berminyak. Nah, U-zone-nya itu kering kerontang parah. Sekarang mulai membaik sih semenjak aku rutin dan paham gitu kandungan-kandungan apa yang cocok di kulitku. Nah, kalau dari artikel-artikel yang ku baca ya, dermatologis tuh bilang bahwa untuk produk yang dipakai dalam step membersihkan wajah, the less is more. Jadi makin sedikit produk yang dipakai untuk membersihkan wajah itu makin baik untuk kulit. Kenapa? Aku paham, karena gini, ibaratnya kulit kita itu kan ada lapisan-lapisannya. Kalau misalnya kita cuci
muka terus menerus itu kayak terkikis dan bakal bikin makin kering. Ini pengalaman aku pribadi, aku pernah lihat temenku, dia suka banget cuci muka, sehari bisa 5 kali. Wow, bayangkan 5 kali cuci muka dalam sehari. Pagi abis mandi dia cuci muka, pulang kuliah nih dulu dia cuci muka, pergi keluar pulang cuci muka lagi. Itu padahal belum pandemi ya dulu. Terus mau tidur cuci muka lagi. At least sehari itu bisa 5 kali. Itu kayak bener-bener ngelotok-ngelotok gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kata dermatologis ya, baiknya cuci muka itu sebenarnya dianjurkannya sekali aja, maksimal banget 2 kali sehari. Nah kalau aku ya cuci mukanya 2 kali sehari, pagi pas mandi sama malam sebelum tidur gitu. Bukan pas mandi sore, tapi pas sebelum tidur. Karena biasanya aku kan make upan juga kan, jadi ya aku minimalisir lah untuk step membersihkan wajahnya. Lanjut ke produk cleanser. Ada macam-macam, aku juga udah nyiapin nih di depan mataku sini ya. Pertama, ada cleansing balm yang teksturnya tuh seperti balm ya, teksturnya kayak balm. Ini aku nyiapin yang biasa aku pakai tuh, teksturnya kayak balm gitu, bisa dibilang kayak balsam gitu lah ya, dan dia melelehkan make up gitu. Terus abis itu ada micellar water. Micellar water itu juga dibagi jadi 2, ada yang biasa nih, yang modelnya kayak air biasa aja, ada yang ada kandungan minyaknya. Biasanya kalau yang ada kandungan minyaknya itu buat yang membersihkan waterproof makeup. Nah aku biasanya pakai ini buat yang waterproof makeup. Terus habis itu ada juga, sayangnya nih aku sedang tidak ada ya, cleansing oil. Jenisnya tuh sebenarnya kayak minyak pada umumnya aja untuk membersihkan wajah tujuannya ya. Cleansing oil, teksturnya minyak banget gitu. Sama satu lagi cleansing wipes. Nah kalau cleansing wipes ini teksturnya kayak tisu basah, tapi bisa untuk mengangkat atau menghapus make up gitu. Nah kalau aku pakai yang mana, produk yang aku pakai pagi sama malam itu beda. Nah, tergantung sama lagi ngapainnya nih. Kalau pagi kan itu masih ada sisa skincare yang aku pakai malam. Sebenarnya sih kalau langsung bersihin pakai facial wash atau sabun cuci wajah biasa sebenarnya ya nggak apa-apa juga sih. Cuma aku ngerasa bahwa kan aku kan kadang pakai skincare yang ada kandungan aktifnya ya. Takutnya masih kurang bersih. Karena aku kan nggak tahu patokan bersihnya tuh gimana kalau misalnya kita nggak kayak cek bener-bener gitu kan. Ya udah. Jadi abis bangun tidur biasanya aku pakai si Bioderma Sensibio ini. Sebenarnya ini katanya sih nggak perlu dibilas, nggak apa-apa. Nah ini tuh kayak air gitu. Dan aku biasanya ngapusnya sih pakai kapas aja sih, biasa gitu dibersihin. Pakai micellar water dulu, yang biasa, yang air pokoknya ya, yang nggak ada kandungan minyaknya. Abis itu langsung lanjut mandi dan cuci muka aja pakai facial wash yang biasa. Kalau untuk malam biasanya kan aku hampir cenderung tiap hari itu bikin konten kayak nonstop gitu loh. Ataupun kalaupun aku nggak bikin konten, aku pasti make upan tipis di rumah ya. Aku selalu di rumah itu make upan tipis, biar apa? Biar moodku oke. Jadi untuk membersihkan sisa-sisa make up walaupun tipis, step pertamanya adalah aku nge-remove atau menghapus make up yang waterproof kayak lip cream, lip matte gitu. Terus maskara, produk alis, itu aku pakai micellar water oil infused ini dulu untuk step pertamanya. Dan itu pun juga kayak nggak digosok-gosok ya, pelan-pelan banget gitu. Terus abis itu langsung lanjut cleansing balm. Nah aku ngerasa jadi lebih hemat penggunaan kapasnya. Aku udah cobain kapas yang reusable gitu, yang cuci pakai. Udah cobain bermacam-macam bahan, dari yang katun, terus yang apa tuh namanya, charcoal, nggak cocok di aku. Jadi mau nggak mau aku tetap pakai kapas, mau nggak mau. Cuma untuk meminimalisir penggunaan kapas ya udah dengan cara ini. Jadi ya udah pakai waterproof makeup ya harus tetap pakai micellar water yang ada kandungan minyaknya, dan sisanya dibersihkan dengan cleansing balm. Cara ini bikin kulitku jadi lebih baik dari sebelumnya. Ibaratnya yang tadinya kulitnya udah kering nggak jadi makin kering kerontang gitu loh. Nah tadi kan aku ngasih tahu bahwa produk cleansing itu ada 4 jenis, cleansing balm sama micellar water. Ini yang paling sering ku pakai. Cleansing oil sama cleansing wipes itu yang hampir nggak pernah atau jarang banget aku pakai. Kenapa? Karena aku pernah nyobain cleansing oil, itu di aku jadi nggak cocok. Kulitku jadi kayak rasanya tuh kayak over exfoliate gitu loh, jadi geradakan efeknya. Nah si cleansing wipes ini juga sama, kulitku jadi perih gitu, kayak apa ya, kayak abis exfoliate gitu loh. Kecuali kalau misalnya aku lagi urgent, lagi traveling atau lagi terbang-terbang di pesawat, itu butuh pakai cleansing wipes ya, kayak ya udah nggak apa-apa gitu, nanti abis itu sampai rumah dibersihin lagi gitu. Untuk urgent aja kalau cleansing wipe. Cleansing oil hampir tidak pernah aku pakai sama sekali, karena memang aku merasa bukan untuk jenis kulitku. Aku kurang tahu sih cleansing oil ini, mungkin ya baiknya untuk yang kulitnya berminyak atau yang kulitnya acne prone, karena sifatnya kayak minyak, harus diserap lagi dengan minyak gitu nggak sih? Ya nggak sih?
Aku juga kurang paham, tapi intinya sih memang harus trial and error sendiri. Kalau ditanya double cleansing itu perlu apa tidak sih? Balik lagi sebenarnya ya dibilang perlu ya perlu, dibilang nggak perlu ya memang nggak perlu. Balik lagi ke kebutuhan yang tadi aku bilang kan. Sebenarnya kalau kayak aku pagi hari nggak pakai micellar water langsung cuci muka aja juga sebenarnya nggak apa-apa kan. Tapi aku karena merasa kayaknya aku kurang bersih deh mukanya gitu karena ada kandungan aktif tertentu. Jadi aku merasa untuk cari amannya double cleansing buat aku pribadi itu perlu, apalagi kalau misalnya habis make upan gitu. Mungkin kalau misalnya aku lagi nggak pakai active ingredients ya langsung cuci muka aja, pakai sabun pembersih wajah biasa ya nggak apa-apa. Untuk membersihkan wajah nggak cukup dengan air doang, setidaknya kamu perlu produk kayak sabun pembersih wajah. Rekomendasinya dong kak, nggak bisa, aku nggak bisa ngerekomendasiin orang yang bagus apa, yang nggak cocok apa di kulit kamu kira-kira, aku nggak bisa kayak gitu karena tetap harus trial and error sendiri. Terus kalau misalnya ada yang tanya, kak perlu nggak sih pakai facial wash yang ada kandungan atau butiran scrubnya gimana gitu? Nah itu facial scrub itu bukan produk yang untuk daily use. Kayak kulit tubuh kalau misalnya kita luluran tiap hari itu bakal bikin makin kering juga kan. Itu berlaku juga untuk kulit wajah, apalagi kulit wajah ya yang lebih sensitif dari kulit tubuh ya kan. Aku nggak kebayang kalau misalnya digeradak-gerudukin tiap cuci muka tuh kayaknya bakalan makin kering deh. Kecuali memang kulitnya butuh ya di scrub setiap hari, aku nggak tahu, mungkin ada yang cocok. Tapi kalau untuk face scrub itu masuk ke produk exfoliator ya. Exfoliator tuh ada dua ya, yang chemical sama physical. Kalau yang scrub itu berarti dia physical. Nah, kalau yang cair itu chemical, itu nanti lagi pembahasannya, itu ribet. Intinya seperti yang aku bilang tadi, facial wash yang ada butiran scrubnya itu bukan untuk dipakai setiap hari, tapi balik lagi tiap orang itu pasti kulitnya beda-beda. Mungkin ada yang cocok untuk dipakai setiap hari, tapi no buat aku. Nah, kira-kira itu aja sih pembahasan soal basic skincare one-on-one untuk step yang pertama, yaitu cleansing. Cara terbaik untuk membersihkan wajah apa aja dan produknya apa aja. Balik lagi, you have to listen to your skin and how you feel about it. Jadi tetap kita harus mendengarkan atau merasakan kulit kita sendiri saat menggunakan sebuah produk. Feelnya gimana, enak apa enggak. Kalau nggak enak ya langsung stop, kalau enak ya lanjutin. Mau berapa step yang kalian gunakan? 1 step, 2 step, 3 step, 4 step, bebas. Cari nyamannya aja. Menurutku ya, skincare itu proses kita me time, proses kita mengenal diri kita sendiri gitu loh. Jadi ya udah, enjoy the process. Sekian video kali ini. Sekarang aku pengen tahu ya, kalian nih yang nonton videoku ini jenis kulitnya apa, terus produk yang kalian pakai untuk step cleansing aja ya, karena nanti pembahasan berikutnya nanti kita bahas lagi lah biar nggak bingung gitu ya. Step cleansing versi kalian yang terbaik gimana? Please share produk-produk yang kalian gunakan dengan detail di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga infonya berguna dan bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian mau request juga boleh ya, langsung share aja di kolom komen di bawah. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye!